Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Lisya Agustin dengan NIM 2103411000022 dari Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Trunajaya Madura. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai sistem akustik untuk memenuhi penugasan pada mata kuliah akustik kelautan dengan dosen pengampu Bapak Azhari Wicaksono Eskel MSI MSc. Langsung saja masuk ke topik yang pertama, yakni pengertian. Untuk pengertian sistem akustik sendiri, yakni ilmu yang mempelajari tentang mutu suara dan bunyi yang dihasilkan. Akustik sendiri berhubungan dengan organ pendengaran, suara, atau ilmu bunyi. Selanjutnya yaitu pengertian dari akustik kelautan. Akustik kelautan merupakan teori yang membahas tentang gelombang suara dan perambatannya dalam suatu medium air laut. Akustik kelautan merupakan satu bidang kelautan yang mendeteksi target di kolam perairan dan dasar perairan dengan menggunakan suara sebagai medianya. Permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam akustik kelautan yaitu kecepatan gelombang suara, waktu pada saat gelombang dipancarkan hingga gelombang dipancarkan kembali, dan kedalaman perairan. Pada akustik kelautan memiliki teknologi yang digunakan, yakni teknologi hidroakustik atau underwater akustik, di mana pengertian dari hidroakustik adalah suatu teknologi pendeteksian bawah air dengan menggunakan perangkat akustik atau akustik instrumen. Teknologi ini menggunakan suara atau bunyi untuk melakukan pendeteksian. Hidroakustik dapat digunakan untuk menentukan kedalaman suatu badan air atau batimetri, serta keberadaan, kelimpahan, distribusi, ukuran, dan perilaku tumbuhan dan hewan di dalam air. Sebagaimana diketahui bahwa kecepatan suara di air adalah 1.500 meter per detik, sedangkan kecepatan suara di udara hanya 340 meter per detik. Sehingga teknologi ini sangat efektif untuk deteksi di bawah air. Pada akustik kelautan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada akustik pasif dan akustik aktif, di mana akustik pasif ini merupakan aksi mendengarkan gelombang suara yang datang dari berbagai objek pada kolam perairan. Biasanya suara yang diterima pada frekuensi tertentu ataupun frekuensi yang spesifik untuk berbagai analisis. Sedangkan untuk akustik aktif yaitu mengukur jarak dari objek yang dideteksi dan ukuran relatifnya dengan menghasilkan pulsa suara, dan mengukur waktu tempuh dari pulsa tersebut sejak dipancarkan sampai diterima kembali oleh alat serta dihitung berapa amplitude yang kembali. Untuk topik yang selanjutnya yakni alat atau perangkat yang digunakan dalam akustik kelautan, contohnya yakni echosonder. Echosonder atau pembangkit gema merupakan sejenis sonar yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu multi beam echosonder atau MBES dan single beam echosonder atau SBES. Perbedaan antara multi-beam echosonder dengan single beam echosonder antara lain ditentukan dari jumlah titik kedalaman yang diukur pada saat yang sama. Pada single beam echosonder titik kedalaman yang diukur hanya satu buah, sedangkan pada multi-beam echosonder lebih dari satu yang diukur dalam waktu yang sama. Echosonder dapat dimanfaatkan untuk mengukur kedalaman air dengan cara memancarkan sinyal denyut bunyi atau sound pulse ke dalam air. Echosonder dapat dipasang pada perahu atau kapal untuk mengetahui gerombolan ikan dan pola penyebarannya. Selain itu, echosonder dapat pula dipasang pada lokasi yang tetap seperti pada pintu air sungai untuk memantau ikan-ikan yang berlalu lalang. Kecepatan suara pada laut dapat mengalami peningkatan dan penurunan sesuai dengan zona kedalamannya. Zona kedalamannya sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu zona mixed layer, zona thermocline, dan zona deep layer. Untuk zona mixed layer, kecepatan suara cenderung meningkat karena adanya perubahan tekanan yang mendominasi perubahan suhu. Selanjutnya yaitu zona thermocline. Kecepatan suara menurun karena adanya perubahan suhu yang secara drastis sehingga menyebabkan faktor perubahan tekanan. Dan yang terakhir yaitu zona deep layer. Zona ini mengalami peningkatan kecepatan suara kembali
akibat tekanan yang mendominasi kembali dikarenakan faktor suhu. Sekian video penjelasan untuk penugasan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.